Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka itu karena sangat Tuhan mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan dari pagi ini sudah bangun secara piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Kami percaya Bapa, renungan pagi kami ini Bapa, Engkau tetap campur tangan berkarya, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami mengaku Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Bapa, dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa Engkau tetap menopang kami, mengulurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Baik juga semua pendengar di mana saja berada di pada pagi hari ini, kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan keberkahan, Engkau membimbing, sehingga betul-betul semuanya ada dalam tuntunan dan topang dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, supaya apa yang kita imani, supaya apa yang kita jalankan tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu nanti Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jika sempat itu terjadi kepada kita Bapak Saudaraku, bagaimanalah hasil usaha kita selama ini. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab, lakukan taat dan setia seturut dengan apa yang difirmankannya kepada kita, supaya semuanya itu kita mendapatkan seturut dengan janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita ini bukanlah milik kita sendiri. Jadi kita ini tidak bisa suka-suka hati kita. Tidak kita sama seperti dunia. Dunia ini melakukan kehendaknya seturut dengan kehendak dagingnya, memuaskan dagingnya, pesta pora dan bersenang-senang dan sebagainya. Tapi kita, karena kita sudah dibeli dari dunia ini, dari kita harus melakukan seturut dengan yang membeli kita. Siapakah yang membeli kita saudaraku? Siapakah yang sudah menebus kita? Adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada alasan lain, kita harus tunduk taat melakukan seturut dengan apa yang diperintahkannya, apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi di sini kita tahu tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita disuruh Tuhan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi Bapak Saudaraku, ini memang tidak gampang. Tidak gampang karena apa? Karena kita itu harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi bisa seperti dunia bebas gitu dan pesta pora, bersenang-senang dan sebagainya. Tapi kita itu adalah menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ada jalan, kita ada rel yang harus kita jalani. Jadi tidak bebas-bebas lagi seperti dunia ini. Di dunia ini apapun bisa dilakukannya selagi
tidak ditangkap oleh polisi. Tapi kita beda, kita itu ada jalur yang harus kita tempuh, karena tujuan kita bukanlah tujuan untuk dunia ini saja, tapi tujuan kita adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita itu harus berjalan seturut dengan petunjuk. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali kita ini tidak mengerti bahwa kita ini sudah dibeli, bahwa kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi kenapa dunia tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Karena manusia memang dari awalnya kita melihat sangatlah sukar untuk diajari. Banyak manusia saat ini keras kepala karena tidak mau tunduk pada perintah. Jadi banyak saat ini manusia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu di sini di Yohanes 14 ayat 17 ini, kita tahu di sini yaitu roh kebenaran. Jadi kita harus dituntun dengan roh. Jadi kita dituntun oleh roh supaya kita itu bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak dipimpin dengan Roh Kudus, kita tidak akan tahu apakah jalan yang harus kita jalankan, apakah memang seturut dengan kehendak dunia, apakah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini katanya kepada kita, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, dunia tidak mengerti, dunia tidak mengenal Tuhan, dunia tidak taat kepada Tuhan. Jadi jika juga kita tidak taat kepada Tuhan, berarti kita belum lagi anak-anak Tuhan. Jadi di sini jelas perbedaan yang berikan Tuhan kepada kita supaya kita mengerti, supaya kita jangan hanya merasa saja, tapi kita pastikan kita itu sudah di dalam Tuhan. Karena jika kita tidak dalam Tuhan, tentu kita sama seperti dunia. Tapi jika kita sudah di dalam Tuhan, tentu beda dari anak dunia, karena kita sudah dibeli dari dunia. Karena jelas di sini katakannya, jika ayat Yohanes 15 ayat 18 ini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Tuhan sudah memilih kita dari dunia, sebab itulah dunia membenci kita. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kita ini sudah dibeli lunas. Jadi tubuh kita ini bukanlah tubuh diri kita sendiri, bukanlah kita menjalankan sesuai dan kehendak kita sendiri, tapi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita harus tampil beda. Jadi jika kita masih sama seperti dunia, saudaraku, tentu masih menjadi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus saja menderita hidup dalam dunia ini, kita juga harus menderita. Karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah pengikutnya, karena kita adalah ahli warisnya. Jadi kita harus menderita. Jadi inilah kadang-kadang kita tidak mau taat kepada firman Tuhan karena penderitaan demi penderitaan yang kita alami. Jadi tidak seberapa manusia mau menderita hidup di dalam dunia ini. Banyak manusia mau menikmati dunia ini. Dia lupa akan kemana dia sesudah meninggalkan dunia ini. Jadi jika kita mengandalkan dunia ini, tentu kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kenapa si Bapak Abraham taat kepada Tuhan? Karena dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini. Sehingga walaupun Tuhan mengatakan persembahkan anakmu
yang tunggal itu, sehingga si Abraham mempersembahkannya. Dia rela anaknya yang satu-satunya, anak tunggal, mempersembahkannya. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya singgah. Tuhanlah yang mengetahui kemana kita akan berangkat. Jadi apapun yang dalam dunia ini, Abraham semuanya rela. Dia taat, apapun yang minta Tuhan dia penuhi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita tahu nggak minta seperti Abraham minta anaknya. Kita hanya mau diminta Tuhan taat kepada firman. Itu saja kita tidak mau. Kita mengubah-ubahnya, kita merombak-rombaknya sesuai dengan selera kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita ini layak? Apakah kita ini betul-betul lulus sensor? Apakah kita ini betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Jadi kita harus menjadi PR kita Bapak Saudaraku. Jangan kita memperjuangkan bahkan kita mengatakan kita ini sudah dibeli lunas. Dan Yesus sudah menebus saya dari dosa-dosa saya. Saya ini sudah ditebus, saya sudah selamat. Dan kita mengatakan seperti itu, tapi kita harus bersyukur kita mendapatkan kasih karunia, kita sudah ditebus oleh darahnya. Dari itu kita mau taat dan setia, karena kita sudah dibeli. Karena jika kita sudah dibeli, tentu kita haruslah tunduk kepada yang pembelinya. Jadi kita tidak lagi tunduk kepada yang pertama, pemilik pertama, tapi kita tunduk kepada pemilik yang membelinya. Jadi Yesus sudah membeli kita, jadi kita harus tunduk kepada yang membeli kita. Jadi inilah kadang-kadang kita tidak mau taat dan setia. Jika kita tidak taat dan setia, kemanakah arah tujuan kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita renungkan, buka hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada Alkitab. Lakukan, baca firman Tuhan ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus akan menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita mengerti bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Apakah kita melakukan seturut dengan manusia, apakah kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini pilihan ada di tangan kita. Kita menentukan arah tujuan kita, kemanakah kita harus jalani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat. Bagi kepada teman-teman kita semua, dimanapun saat ini, saudara-saudara kita, keluarga kita, pemilik kita, bagikan firman Tuhan ini, supaya sama-sama kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita sama-sama mengerti untuk taat setia untuk melakukan firman Tuhan, bukan taat kepada ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, jangan lupa subscribe firman Tuhan ini, subscriber firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Karena YouTube ini di mana ada sinyal, di situ bisa dibuka YouTube ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih banyak. Jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan, dan jangan pernah mundur sedikit pun, karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi ini sudah akhir-akhir zaman. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.